Bayangkan suatu hari nanti harga nasi goreng bukan lagi Rp15.000, tapi hanya Rp15 saja. Bukan karena jadi lebih murah, melainkan karena pemerintah berencana menyederhanakan nilai mata uang atau yang disebut redenominasi rupiah. Rencana ini bukan hal baru. Pemerintah sudah membahasnya sejak lebih dari 1 dekade lalu, tapi belum pernah benar-benar dijalankan. Kini, wacana itu kembali muncul lewat rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. Apa sih redenominasi? Secara sederhana, redenominasi adalah penyederhanaan angka dalam uang tanpa mengubah daya belinya. Contohnya, uang Rp1.000 nantinya bisa jadi Rp1 tapi nilainya tetap sama. Artinya, kalau sekarang Rp1.000 bisa beli 1 permen, setelah redenominasi, Rp1 juga bisa tetap beli 1 permen. Jadi ini bukan pemotongan nilai uang seperti yang disebut shadering. Kalau shadering membuat uang kita benar-benar berkurang nilainya, sedangkan redenominasi hanya menyederhanakan cara penulisannya supaya lebih efisien. Lantas kenapa pemerintah mau melakukan ini sekarang? Langkah redenominasi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2025 hingga 2029. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat daya saing, dan menjaga kredibilitas rupiah baik di dalam negeri maupun di mata dunia. Selain itu, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara ASEAN bersama Vietnam yang masih menggunakan angka ribuan dalam setiap transaksi. Penyederhanaan ini diharapkan bisa membuat sistem keuangan lebih ringkas dan efisien, termasuk mesin kasir, argo taksi, hingga sistem transfer bank yang punya batas digit tertentu. Apakah redenominasi rupiah punya manfaat? Ya, redenominasi rupiah punya beberapa manfaat. Pertama, transaksi jadi lebih mudah, tak perlu lagi menulis angka nol yang panjang. Kedua, perekonomian lebih efisien. Sistem kasir, akuntansi, dan perbankan jadi lebih sederhana. Ketiga, citra rupiah meningkat. Dengan nominal yang lebih kecil, rupiah akan terlihat lebih kuat di mata dunia. Rasa bangga terhadap mata uang sendiri juga meningkat. Negara-negara yang sukses melakukan redenominasi seperti Turki dan Korea Selatan menunjukkan bahwa penyederhanaan uang bisa jadi simbol stabilitas ekonomi. Namun di balik manfaatnya tentu ada tantangan besar. Pertama, masa transisi. Masyarakat perlu waktu beradaptasi dengan nominal baru. Dalam periode tertentu akan ada 2 harga sekaligus, harga lama dan harga baru untuk membantu transisi. Kedua, biaya implementasi, mulai dari pencetakan uang baru, pembaruan sistem perbankan, hingga kampanye sosialisasi. Semuanya butuh biaya besar, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. Ketiga, risiko psikologis dan inflasi. Misalnya, harga nasi goreng Rp20.000 menjadi Rp20. Penjual bisa merasa keuntungannya berkurang, lalu menaikkan harga. Akibatnya, inflasi bisa naik karena faktor psikologis, bukan karena perubahan ekonomi nyata. Banyak negara sudah lebih dulu melakukan redenominasi. Jerman pernah memangkas 12 nol pada 1923 untuk keluar dari krisis hiperinflasi. Brasil sudah melakukan 6 kali, sementara Turki dan Rusia juga pernah sukses merapikan nominal uangnya. Namun ada juga yang gagal seperti Zimbabwe dan Korea Utara karena dilakukan di saat ekonomi tidak stabil dan inflasi tinggi. Artinya, keberhasilan redenominasi sangat tergantung pada stabilitas ekonomi dan kesiapan masyarakat. Redenominasi bukan sekadar memotong nol di belakang angka rupiah. Lebih dari itu, ini adalah langkah simbolik dan strategis menuju ekonomi yang lebih efisien dan berdaya saing.
Namun, agar berjalan lancar, dibutuhkan perencanaan matang, sosialisasi luas, dan koordinasi kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat. Kalau semua siap, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita benar-benar membayar nasi goreng seharga Rp15. Bukan karena nilainya turun, tapi karena rupiah kita sudah lebih kuat dan percaya diri.